Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Kenalkan nama saya Geri Arialdi Manurung dengan NIM 21102140137 Tekom 24 dan di sini saya akan mengerjakan tugas mengganti modul 4 praktikum SRWE. Kita mulai dari percobaan pertama. Jadi di percobaan pertama tuh kita disuruh buat aduh, aduh, bentar, sorry. Kita disuruh buat topologi kayak gini ya. Nah, di Cisco-nya udah saya buat begitu. Lanjut, untuk nama router kita rubah dulu jadi DHCP router ya. Oke, kita ganti dulu CLI konfig DHCP router. Nah, terus setelah itu kita langsung ke Java 00-nya yang tadi kita sambungin ke switch. Kita buat IP-nya dulu 192.168.50.1. Terus kita buat default gateway-nya mana kan. Nah, setelah itu kita dash gateway LAN itu kan, terus mau SH, terus exit. Nah, terus langsung kita buat jaringan DHCP-nya dulu ya. IP DHCP tuh. Network langsung copy aja lah. Paste. Terus paste. Hah? Oh, sorry. Lah, ini mah sini coy. Paste. Terus kita ke DNS-nya yang tadi default router ya. Kita paste. Sorry. Terus kita exit dulu. Terus kita ke explode-nya. Ini ada ini lompat semua coy. Oke. 2R ya. 2R series. Oke, setelah itu kita exit dulu. Terus kita buat ininya dulu. SH running SH run conf salah ini cok, salah tanda baca. Terus masuk setel laptop, ganti komponen para fisikal, pasang WPC seperti pada gambar di bawah. Oke, ini udah ter ini ya, DHCP full LAN yang satunya. Kalau nomor oke, nggak ada lagi sih itu. Terus kita ke katanya mana nih kursor. Terus kita ke laptop. Setiap laptop ganti komponen pada fisikal, pasang WPC. Mana ada WPC? Ini WPC.
Mana ya dipasang ya? Waduh, zoom in. Oh, ke sini coy. Nah, setelah dimasukin, itu kan laptop satu ya. Kita ke laptop dua dulu lagi. Oke, setelah seperti itu, lanjut ke modul. Masuk ke tes laptop, pergi ke PC wireless, sambungkan tiap laptop ke access point, kemudian ke IP ubah ke PC wireless ya. PC wireless, PC wireless, PC wireless. Nih, dihidupin dulu ya. Oh, sambungkan. Cara nyambungkan ke ininya kemana ya? Cara nyambungkan laptop ke access point. Pakai kupu. Masuk ke setiap laptop, pergi ke desktop, klik PC wireless, sambungkan tiap laptop ke access point. Tar, tar. Ini diletak di mana ini? Oh, ini dia Pak. Ini kita remove. Masukin dah ini si WPC-nya. Tuh. Nah, terus dulu coy. Oh, dihidupkan dulu, guys. Guys. Lah, bingung aku, Pak. Nah, nah. Oh, udah terkonek. Nah, ini kok bisa connect? Lah, yang bisa ini, tolong. Nah, terus apa katanya? Terus kita suruh ngapain? Kemudian masuk ke, oh, oke udah, ini kita ganti dulu. Sikal, pertama kita matikan. Ini kita ganti, masuk ke WPC-nya. Ini dia, masukkan sini. Jajang. Kita hidupkan dulu. Terus ke desktop, PC wireless. Nah, udah. Kita sudah nyambung. Lanjut kita ke IP configuration, terus ubah ke DHCP. Next. Ini kita matikan dulu IP configuration. Oh, udah kok, udah ubah ke DHCP ini. Lah, udah ubah ke DHCP semua ini. Oke, lanjut aja. Ping mengirimkan paket dari DHCP. Oh, kita ping ya. Lakukan pengujian koneksi dan melakukan ping atau mengirimkan paket dari DHCP router ke terhadap IP address dari setiap klien. Oh, oke. Berarti kita ke ping ke IP address 50.3. Kita ke ini cara ngepingnya gimana ya? Dulu ya. Kalau dari router ya. Apa dari tapi nggak mungkin dari sini sih, Cok. Apa dari sini ya ngeping ya? Setahu sih yang bisa ngeping tuh dari sini, Cok, dari command prompt, dari command prompt.
Oh iya, Cok. Berarti kita pingkan ke 1951 ya. Oke. Ping ping 192.168.50.1. Oke, udah bisa. Oke, udah bisa, udah bisa. Ini juga kita coba lagi. Kita coba juga. Sorry. Ke comment prompt. Ping 192.168.50.1. Oke. Nah, percobaan satu udah selesai. Lanjut kita ke percobaan ketiga ya. Ke percobaan kedua. Percobaan kedua kalau nggak salah tuh ada di modul ya. Ada di modul ya, Pak. Ini dia, Pak. Kita download dulu dia, Pak. Ini kita open file. Sebentar. Nah, ini dia nih. Iya kan? Sama dia kan? Sama nggak sih dia, Pak? Oke. Oh iya, sama coy. Eh, pada PC admin, PC admin, ini PC admin. Buka web browser pada tab desktop, kemudian kita hapus dulu lah ini. Siapa ini? Ini ngapain, Cok? Hapus aja. No, aneh. Eh, iya. Enggak ini. Mana sih tadi? Udah ini ya. Oke, berarti langsung aja. PC admin. Si admin mana si admin? Ini. Kita buka web browser, desktop, web browser. Oh, mak ada jam 10, Wak. Aduh, nggak bisa, Cok. Oh, ini. Masukkan URL. Kemudian masukkan itu 19.168.0.1. Terus, oh, masuk. Iya, masuk. Go, go. Pas kan? Pas, Cok. Nggak bisa ini. Kacau ini, Wak. Coba kita mundur, kita ulang. Masuk dia, Wak. 192.168. Itu titik kan? Titik 0.1. Go. Oh, bisa dia, Cok. Oke. Kok nggak bisa ya? Bukan salahku ya, coy. Oh, udah. Akan masa request time out, Cok. Kok request time out? Masukkan. Udah pas kan? Nah, udah pas loh. Masa time out? Apa ini HTTP-nya nggak usah ada ya? Langsung go aja gitu. Go. Nah, go-nya juga gitu, Cok. Kayak gitu lah. Untuk memastikan aja ya. 192.168.0.1. Udah bener kan? Nah, go. Oke, tunggu. Request time out, coy.
Oke lah, kita ke wireless router dulu. Wireless routernya mana? Ini kah? Tapi ini kan pakai wire ya. Iya. Waduh, waduh, waduh. Apa itu? Apa itu? Bentar, bentar, bentar. Tahu ini. Oke, kita skip aja dulu ini. Kita masuk ke wireless router. Mana sih ini, Cuk? Oh, kita ke config dulu, bentar. Oh, alah, wah. Pakai DHCP dia, Pak. Nah, itu loh. Ini otomatis ya. Ya kan, katanya otomatis, coy. Fast Ethernet, cok. Nah, udah tuh ini. Udah tuh ini, Cok. Udah ini kan. Yang tadi mau dirubah, ini. Statik aja ini. Tapi ini statik, coba. Kita fokusnya kan ke fast Ethernet, no. Oke, oke, oke. Udah. Harusnya, oh, udah sih. Terus buka web browser. Kacau banget, Cok. Waduh, waduh, nggak keres tuh. 192.168.0.1. Kok 9 kok, Bray? Oke, udah ya. Terus, harusnya bisa. Wireless routernya kan request timeout, Cok. Ah, udah. Ini dari mana lagi nih? Wireless router. Ih, si Cok. Ini masih di PC lah. Oh, atau itu di laptop. Laptopnya nggak ada. Apa ini ya? Loh, apa ini, Pak? Kok di sini, Cok? Keluar dulu kita. Wah, ini. Wah, ini kemana nih, Cok? Aduh, sebentar. Hmm, coba kita keluar dulu lah ya. Yes, sir. Aduh, sorry. Eh, ini lah. Kita open file. Oke, masuk. Kita ke modul. Jangan dibuka ya, Cok. Harusnya di sini. Iya, ini kan wireless router namanya. Nah, Nah, goblok. Oke, sebentar. Duh, apa lagi tuh, Cok, gambarnya, Cok? Tahu aku. Pada tab wireless.
konfigurasi nama SSD sesuai gambar di bawah. Aduh, apa lagi itu Cok namanya Cok? Company ya, auto, eh, company itu ya. Nggak nampak lagi ini. Nah, udah kan? Enable, ini enable coy. Enable apa disable itu ya? Disable lah itu. Lanjut, ini kita disable juga. Oke, udah. Kemudian konfigurasi keamanan wirelessnya dengan melakukan konfigurasi di tab security. Kita ke WPA 2 personal. Terus, oke. Passwordnya apa? Sis, apa lagi tuh coy, coy. Itu apa cok? Cisco apa itu aja? Cisco, aduh, kok rada-rada ini. Cisco, besar coy. Cisco, ih itu apa cok? 123 lah itu. Save settings. Oh yang tadi belum kita save coy. Kan? Waduh, waduh. Oke udah ya. Lanjut kita ke coba koneksikan laptop 0 dengan jaringan wireless menggunakan tab desktop di PC wireless. Laptop 0, mana nih laptop 0 nih? Ini ya laptop 0. Terus desktop, PC wireless, terus pilih jaringan A company. Maksudnya apa belum terini ya? Ya, berubah-ubah ini. Sabar. Ini tadi udah Cisco tadi namanya, Cisco. Ini A company, ini 6 ya, itu 6 ya, itu 6. Auto, ini disable juga, kan? Ini disable tau, disable. Oke, ini auto, oke udah. Save settings, save settings. Oke, setelah itu kita ke laptop 1. Nah, link information apa sih, Cok? Di aku nggak ada, Cok. Oh, ini ya. Namanya tadi Cisco 123. Nice. Oke, udah connect. Buka browser, coba verifikasi jaringan dengan masuk ke. Oke, kita copy.
desktop. Ini kita matikan dulu ya. Browser. Oke, lama sekali nih sepertinya. Waduh, 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 apa itu? Copy. Apa servernya nggak ikut ya? Udah gulu nih. Berarti servernya nggak ikut ini. Coba. Nice. Udah bisa ya. Oke, lanjut. Kita konekkan dulu dia ini, Wak. Kita konekkan dulu ini, Wak. Kita ke desktop. Tadi kita ke desktop, terus kita ke PC wireless. Connect. Oh, nggak ada, Cok. Bentar, sebentar, sebentar, sebentar. Oh, ini ada nih. Konekkan dia, Wak. Cisco. 1, 2, 3. Connect. Oke, kita sudah sukses connect. Lanjut ke web browser. Yang udah jama. Aduh, 3 kali kita ini. TL 2345. Oke, lanjut aja dia, Pak. Waduh, waduh, waduh. Aduh, apa itu, Cok? Kenapa dia tuh? Nah, ini servernya matikan ya, Pak. Oke, sudah berhasil ya. Oke, jadi begitu saja untuk modul 2. Lanjut saja kita ke modul 3. Aku downloadkan dulu dia, Pak. Download. Ini bisa dihapus Lin ya. Yes, sir. Mana nih? Mana ada hasil downloadan tadi, Cok? Ini ya. Kita buka dulu dia, Pak. Oke, lanjut saja kita. Modul 3 dia, Pak. Aduh, apa ini, Cok? Oke, tidak menutup kemungkinan kita untuk, aduh, kenapa kok aja GPT ini, Pak? Oke, kita buka dulu paket tracernya, Pak. Pak, kita bukakan dulu ini. Lanjutkan saja dia, Pak. Oke aja lah. Yang ketiga. Ih, kok ada ininya ya? Klik cluster kelas A. Oke, ini cluster kelas A, klik. Kemudian klik AP kelas A. Akses point ini. Sambungkan kabel power adapter tersebut. Aduh, gambarnya nggak ada, Cok. Ayolah, ada gambarnya lah, Cok. Ah, udah selesai nih, Cok. Ih, nggak ada gambarnya, coy. Ini kayak mana? Oh, power adapter. Oh, ini ke kemana nih? Ayo. Power adapter. Oh, sini, Wak. Oke, oke, oke. Lanjut ke adapter kelas B juga ya. Kita ke kelas B. Masukkan juga deh, Wak. Oke. Lanjutkan. Masuk ke WLC. WLC 25. WLC. Ini, Wak. Cuman ini ya WLC.
config manajemen, ubah IP manajemen sesuai gambar di bawah. Gambarnya mana, cowok? Gambarnya mana? Gambarnya mana ini? Ya, ini gambarnya mana, cu? Oke, cara kita masuk ke Chrome. Aduh, kita masuk dulu ya. Ctrl C. Apakah Chrome bisa membuat kita bagus? Nggak ada gambarnya, Mas. Ini kayak mana ini? Aduh, ini nggak ada gambarnya. Aduh, gimana ya, Mas? Mas dan Mbak, selaku aspek, saya bukan mau marah di sini, tapi saya merasa cukup kecewa karena entah mungkin gara-gara internet saya saja, tapi saya lagi pakai hotspot ini sebenarnya. Jadi kayaknya mungkin percobaan 3 nggak bisa saya teruskan karena kayaknya ini untuk IP ini harus pakai gambar juga ya. Gambarnya nggak bisa, gambarnya nggak bisa, Mas. Eh, Mungkin untuk mengganti itu saya bakal ngejelasin ini aja ya, ngejelasin DHCP itu ya, dasar teorinya aja. Eh, Kebetulan tadi di awal juga nggak saya jelasin router itu apa. Langsung aja ya. Jadi modul 4 ini kita mempelajari DHCP v4 dan WLAN configuration. Jadi tujuannya itu kami selaku praktikan itu bisa memahami konsep, cara kerja dan fungsi dari DHCP v4 dan WLAN, dan juga bisa melakukan konfigurasi terhadap DHCP v4 dan WLAN. Dan yang ketiga tuh kami mampu meng- mempraktikannya lah, mempraktikkan konfigurasi itu ke DHCP, v4 dan VLAN. Dan untuk alat dan bahannya itu sendiri ya laptop, dan Cisco. Lanjut ke dasar teori. Jadi yang pertama itu adalah router. Jadi router itu perangkat jaringan yang beroperasi dengan 3 lapisan atau tiga lapisan jaringan model OSI. Jadi tanggung jawab router itu menerima, menganalisis dan meneruskan paket data di antara jaringan komputer yang terhubung ke router itu sendiri. Jadi pas paketnya tuh tiba tuh, router tuh periksa dulu alamat tujuannya, terus konsultasi dulu sama tabel routingnya, terus terus diputuskanlah rute yang optimal untuk mentransfer paket yang ada alamat tujuannya tadi. Nah, router tuh ada dua, jadi ada wireless router. Jadi wireless router itu dia menggunakan kabel Ethernet untuk terhubung ke modem. Dan ada router kabel, jadi kabel itu juga menggunakan kabel Ethernet juga sih untuk terhubung ke modem. Terus router ini menggunakan kabel terpisah untuk terhubung ke satu atau lebih perangkat di dalam jaringan tersebut, membuat LAN dan menghubungkan perangkat dalam jaringan tersebut ke internet. Lanjut ada switch. Jadi switch itu network switch itu bisa disebut network switch itu adalah perangkat komponen hardware yang tanggung jawabnya tuh untuk menyampaikan data dari jaringan ke titik akhir tujuan melalui packet switching. Jadi identifikasi alamat MAC-nya dulu dan sistem jembatan multiport. Jadi
fungsi dari switch ini apa sih? Switch ini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat di jaringan yang sama. Terus eh udah sih. Oke, oke, oke. Udah sih ini. eh jadi switch switch yang kita pakai ini kan switch Cisco ya. Jadi switch Cisco itu dapat dikonfigurasi manual dan nggak perlu konfigurasi tambahan biar berfungsi. Tapi switch Cisco ini menjalankan Cisco iOS yang bisa dikonfigurasi secara manual untuk biar kebutuhan jaringan itu terpenuhi lah. Lanjut, switch itu beroperasi pada access layer di mana perangkat jaringan klien terhubung langsung ke jaringan dan penyedia layanan IP yang menginginkan akses yang tidak rumit bagi usernya. Lanjut kita ke DHCP v4. Apa sih DHCP server itu? Jadi DHCP server itu adalah perangkat yang memang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat komputer klien yang ada. Eh, jadi DHCP server ini biasanya tuh ngasih alamat IP khusus yang dinamis untuk setiap komputer klien. Jadi IP-nya itu dikirim, IP yang dikirim oleh DHCP server ini bisa kadaluarsa untuk waktu yang ditetapkan eh, oleh yang punya server DHCP servernya. Tapi biasanya tuh DHCP server ini eh, akan memperbarui sendiri masa alamat IP-nya. Lanjut ke WLAN. Jadi WLAN tuh kepanjangan dari Wireless Local Area Network. Jadi ini tuh jenis jaringan nirkabel yang memiliki jaringan terbatas pada area kecil. Jadi dia tuh bisa kayak wireless, kayak DHCP server ya. Terus jaringan ini tuh pakai gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam radius tertentu membentuk pola seperti bola. Lanjut, ada dua mode operasi dasar pada IEEE I802.1 yaitu mode ad hoc dan infrastruktur. Jadi di mode ad hoc ini data ditransmisikan langsung antar perangkat secara peer to peer, perangkat ke perangkat lah. Lanjut ke sedangkan mode infrastruktur ini dia itu mode komunikasi antara perangkat yang dilakukan melalui access point. Jadi perlu access point juga sebagai jembatan ke jaringan lain. Lanjut ke access point. Lanjut ke access point ya. Access point itu perangkat jaringan nirkabel yang gunanya tuh untuk menghubungkan wireless client ke jaringan kabel atau wire network. Nah, access point ini penting banget perannya dalam membangun jaringan eh, membangun jaringan WLAN atau wireless local area network yang di atas tadi yang terintegrasi dengan infrastruktur jaringan kabel yang dikelola oleh switch dan router. Terus ada dua jenis ada dua jenis access point juga yaitu autonomous mode dan lightweight mode. Jadi bedanya autonomous dan lightweight ini, autonomous itu berdiri sendiri dan dikonfigurasi langsung melalui ke web atau CLI, sedangkan lightweight itu dikontrol secara terpusat oleh WLAN atau wireless LAN tadi melalui protokol cap web atau control and provisioning of wireless access point. Jadi Jadi melalui pengaturan parameter seperti SSID, security mode atau WPA2, WPA3, kanal frekuensi dan VLAN tagging dan lainnya, administrator dapat mengelola performa serta keamanan jaringan nirkabel dengan efisien. Lanjut ke WLC. Jadi WLC itu adalah kepanjangan dari ke singkatan dari wireless LAN controller. Jadi WLC itu perangkat yang berfungsi untuk mengelola dan mengontrol beberapa access point secara terpusat dalam jaringan nirkabel. Jadi kalau ada WLC, admin itu tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap access point secara manual karena
seluruh settingannya itu bisa dilakukan dari satu titik, yaitu dari WLC itu sendiri. Terus, jadi pada jaringan Cisco yang kita gunakan ini nih, komunikasi antara WLC dan access point itu menggunakan protokol KPWAP yang tadi dijelaskan di atas, atau Control and Provisioning of Wireless Access Point. Jadi dengan protokol ini nih, WLC dapat mengatur status, pembaruan konfigurasi, sampai proses autentikasi access point yang ada di WLC. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang dasar teori dari modul 4 ini. Eh, Mungkin mohon maaf bila ada yang tidak saya jelaskan, karena jujur ini saya baru tahu kalau deadline tugasnya itu tanggal hari ini ya, tanggal 12 di jam 23.45 juga, dan ini udah jam tengah 11 ya, itu sisa waktunya bisa saya gunakan untuk ngupload di YouTube. Dan semoga Mas dan Mbak Aspra memaklumi, karena di semester 3 ini juga jujur saya banyak sekali mengalami tugas yang tidak terkerjakan karena kebanyakan tugas. Jadi langsung saja, bila ada salah kata mohon maafkan, dan semoga saya bisa survive.